Oke, saudara-saudara, di video yang sebelumnya saya sudah berbagi tentang mengapa dalam situasi jaga jarak seperti sekarang ini, kesehatan mental atau kesehatan pikiran itu juga penting untuk diperhatikan. Bagi saudara yang belum menyaksikan, silahkan menyaksikan di video sebelumnya. Dan di video kali ini saya akan berbagi tentang tips-tips praktis bagaimana mengisi waktu luang selama masa jaga jarak ini agar bisa meningkatkan kesehatan pikiran atau kesehatan mental, dan semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Tips yang pertama adalah kita perlu mencari informasi yang akurat, mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Kita tahu sekarang ini ada sangat banyak informasi yang masuk dalam kepala kita. Nonton TV isinya tentang corona, nonton berita isinya tentang corona, buka grup WA isinya tentang corona terus-menerus. Nah, konon secara psikologis, berita yang kita terima secara terus-menerus berulang-ulang dalam waktu yang lama itu akan semakin mempengaruhi mental kita. Maka saran saya, jangan terlalu memakan semua informasi itu. Jangan terlalu sering membaca, melihat secara berlebihan. Kalau kita mau cari informasi ya yang pas-pas saja, yang secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Dan pastikan informasi-informasi itu bukan hoax, bukan berita bohong, tetapi berasal dari sumber yang terpercaya. Sekalipun ada banyak berita yang memprihatinkan tentang wabah COVID-19 ini, namun kita juga menyaksikan ada banyak sekali berita baik. Nah, barangkali juga penting kita mencari tentang hal-hal yang baik itu, mungkin kiriman-kiriman yang lucu, yang menguatkan, yang menghibur itu juga lebih sering perlu kita terima, dan itu kita rekam dalam kepala kita, sehingga isinya tidak hanya informasi yang menakutkan, membuat kita cemas, tapi juga informasi-informasi yang membuat kita tetap bersemangat dan bergembira. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kita bisa mempergunakan waktu selama jaga jarak ini untuk semakin membangun relasi dan komunikasi di tengah keluarga dengan semakin hangat dan semakin mendalam. Waktu yang lebih berkualitas untuk berkomunikasi. Maka mari kita mempergunakan waktu dengan menjalin komunikasi suami atau istri, orang tua, dengan anak, cucu, dengan semakin intim lagi. Barangkali selama ini kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas masing-masing. Nah, sekarang ada waktu yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Ya, meskipun ada anak, cucu, orang tua yang barangkali saat ini terpisah jarak, belum bisa mudik dan belum bisa berkumpul, tidak apa-apa, tapi kita tetap bisa berkomunikasi dengan mereka melalui berbagai media yang memungkinkan kita telepon, video call, dan lain sebagainya. Intinya adalah waktu ini kita gunakan untuk semakin mempererat dan memperdalam komunikasi antar anggota keluarga. Barangkali juga kalau Bapak Ibu punya album foto-foto lama zaman dulu, bisa dibuka-buka kembali untuk mengenang, mengingat masa lalu yang ternyata membuat pikiran kita bisa lebih fresh, lebih segar, dan kita bisa lebih menghargai keluarga kita dengan semakin baik. Nah, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah kita bisa mempergunakan waktu jaga jarak ini untuk mengerjakan hal-hal yang selama ini barangkali tertunda, belum sempat kita kerjakan karena terlalu sibuk. Nah, sekarang ada waktu yang cukup untuk kita kerjakan. Entah mengerjakan tugas-tugas yang selama ini tertunda, entah bersih-bersih rumah, entah merapikan barang-barang, atau hal apapun yang selama ini tertunda. Nah, kita bisa mengingat-ingat dan kita bisa mengerjakan sekarang karena ada waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Yang berikutnya, tipsnya adalah kita bisa mempergunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang baru dengan kreatif, dan yang selama ini kita lakukan barangkali seperti rutinitas yang membuat kita jenuh. Nah, kita bisa melakukan
hal-hal yang baru, baik yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun yang bermanfaat untuk orang lain. Dan itu ada sangat banyak, tergantung kita suka yang mana. Mungkin kita hobi nonton film, ya silahkan nonton film. Kita mungkin hobinya baca buku, ya silahkan baca buku. Mungkin yang lain-lain bisa dikerjakan dengan lebih kreatif, termasuk seperti yang saya lakukan, bikin video atau vlog ini juga merupakan hal yang baru yang selama ini nggak pernah, tapi karena situasi menuntut itu ya kemudian saya kerjakan, dan ternyata juga mengasihkan untuk bikin video-video yang bisa menyapa panjenengan semua. Dan yang terakhir adalah, menurut saya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita justru bisa mempergunakan waktu jaga jarak ini untuk semakin mendekatkan diri pada Allah, kepada Tuhan. Tentu cara kita masing-masing mungkin berbeda-beda dalam rangka bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang barangkali terbantu dengan cara berdoa, ya silahkan berdoa. Bagi yang selama ini terbantu dengan membaca Alkitab, ya silahkan membaca Alkitab. Bagi yang terbantu dengan membaca buku-buku, ya silahkan menempuh cara itu. Atau barangkali kita bisa mendekatkan diri pada Allah dengan mengagumi ciptaan Tuhan lewat alam, lewat panas, hujan, tumbuhan, hewan-hewan yang kita jumpai. Itu juga bisa menjadi media kita berjumpa dengan Allah. Atau barangkali juga kita perlu mewujudkan karya atau tindakan yang nyata, membantu orang-orang yang selama ini membutuhkan pertolongan. Dengan aksi nyata itulah kita juga sebenarnya telah dan sedang mendekatkan diri kepada Allah. Intinya, ada banyak cara untuk bisa semakin erat hubungannya dengan Tuhan, dan silahkan pilih cara yang menurut Bapak Ibu Saudara itu paling sesuai dengan kepribadian saudara-saudara semua. Dengan terus mendekatkan diri pada Allah, kita yakin bahwa kita punya ketenangan, dan pikiran kita, mentalitas kita pun akan semakin segar. Oke, sekian tips-tips praktis dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dan dengan penuh harapan. Kita yakin bahwa Tuhan akan terus menolong kita, memampukan kita untuk melewati ini semua dengan sebaik-baiknya. Salam buat keluarga dimanapun berada. Gusti tansah berkahi. Amin.